Baik anak-anak, video yang kedua ini sebelumnya kami sapa semata Prima Jaya luar biasa. Video yang kedua ini melanjutkan dari video yang pertama. Tadi kemarin atau tadi sudah sampai di pola istirahat ya. Sebelum pola istirahat tadi sudah jelaskan tentang pola makan. Anak-anak bisa menjelaskan ya apa fungsinya protein, lemak, karbohidrat, mineral, fungsinya apa. Nah, kalian tentunya sudah mempelajari di mapel biologi, maka di olahraga tidak saya jelaskan. Misalkan protein fungsinya dalam bentuk jaringan, menggantikan jaringan yang rusak, membuat zat penangkis ya, menghasilkan tenaga dan seterusnya. Itu saya anggap sudah bisa memahami karena kalian di IPA ya. Yang IPS berarti ya mempelajari ya, lihat di yang lain. Jadi itu saya anggap sudah bisa. Kemudian pola istirahat ya, seperti yang sudah terjelaskan tadi ya, istirahatnya harus paling enggak ya kita ada 7-8 jam istirahat tidur ya. Kemudian bagaimana ruangan istirahat ya, ruangan yang ventilasinya ada pertukaran oksigen, bukan kedap ya. Ruangan harus sejuk, penuh dengan udara segar dan sehening mungkin ya. Mungkin kalau tidurnya berada di dekat rel kereta api ya, itu ya juga akan mempengaruhi terhadap kualitas tidur kita ya, bolak-balik terbangun lah, otomatis kualitas istirahat tidak bagus ya, mempengaruhi kesehatan ya. Pastikan cukup mengkonsumsi magnesium, kalsium, mineral ya, membantu menghilangkan stres atau depresi. Maka juga ada yang kita makan adalah unsur magnesium dan kalsium atau mineral ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, tidak monoton. Kalau makan senangnya ayam geprek ya, ayam geprek, pagi geprek, siang geprek, sore geprek, terus ya, itu monoton, sehingga ada kandungan yang kita tidak kita ambil pada tubuh kita memerlukan. Nah, ini akan berpengaruh kurang baik terhadap tubuh kita. Baik, kita teruskan pada poin yang keempat, yaitu penyakit ya. Kita itu kalau olahraga teratur, makan juga teratur, istirahat teratur, menghindarkan penyakit ya. Penyakit tidak akan datang. Sebetulnya apa toh penyakit itu ya? Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya, sehingga penyakit itu contohnya ya ketidaknormalan. Kalau kita panas ya, tidak normal tubuh kita ya, mungkin kita tidak normal, atau mungkin ada pengaruh dari luar ya, gara-gara kesehatan pribadi kita, mungkin kurang bersih ya, jarang mandi ya, itu juga bisa mendatangkan penyakit kan tidak harus dari dalam, dari luar juga ada ya. Penyakit ya menular, penyakit tidak menular, dan penyakit kronis ya. Nah, itu penyakit yang sifatnya berat itu adalah penyakit yang berkaitan dengan endokrin kita atau organ-organ vital dalam tubuh kita. Ini berbahaya ya, ini apalagi itu kena penyakit kronis ya, penyakit yang berat, menaun, sulit untuk diobati. Maka sebelum jadi penyakit kita harus waspada ya.
Penyakit menular penyakit yang disebabkan oleh kuman atau menyerang tubuh kita ya. Bisa juga dari luar, kita kurang menjaga kesehatan, kurang kebersihan ya. Kita bekerja pada dekat dengan virus ya. Kehidupan kita ini, lingkungan kita ya, pola hidup kita akan berpengaruh juga terhadap virus, bakteri, mungkin amuba, mungkin jamur ya. Baik, lanjut. Poin yang terakhir, kebiasaan buruk bagi kesehatan ya. Poin terakhir, jadi analisa beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi itu adalah: satu, pola aktivitas fisik setiap hari, pola kebiasaan makan, pola istirahat, penyakit, dan kebiasaan buruk bagi kesehatan. Kita jelaskan kebiasaan buruk bagi kesehatan. Kebiasaannya apa? Mungkin ya bagi pecandu alkohol ya, itu kan kebiasaan itu ya. Waktu yang untuk tidur tidak cukup, kemudian merokok, malas untuk berolahraga. Malas ini juga kebiasaannya. Malas berolahraga itu kebiasaannya. Memiliki teman dengan kebiasaan yang buruk, maka kita juga harus tahu mana teman yang mengerti tentang kesehatannya. Bekerja ketika sakit, kalau sakit ya itu namanya istirahat, diobati baru bekerja kalau sudah sehat. Kalau sakit dipaksa bekerja ya tambah sakit lagi. Stres dan depresi, tidur mendengkur ya, itu kebiasaan. Kurang bersantai, tidak percaya diri ya, minder, cemas, grogi, gampang grogi, itu juga kebiasaan, maka perlu dilatih. Jangan rendah diri ya. Kemudian biasaan ini yang banyak hampir semua anak-anak ini ya, berlama-lama menonton TV, duduk selama berjam-jam di depan televisi ya, dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Nah ini berlama-lama nonton TV ya, berjam-jam, sinetron ya, ini efeknya terhadap tubuh kurang bagus ya. Kalian dipengaruhi terus ya, terus menerus nonton ya, pikiran semuanya tercurahkan ke situ. Sudah energi mestinya kita buat untuk belajar, nonton TV habis. Begitu nanti selesai TV mau belajar sudah tidak ada energi, apalagi kebugarannya tidak bagus. Kebugarannya tidak bagus, untuk energi keluarkan sedikit saja sudah ngelimprek atau lelah atau kurang bersemangat ya. Nah, akhirnya tidur, besoknya nggak pernah olahraga, bangun juga berat, merasa sakit semua. Nah ini gara-gara adalah pola hidup yang kurang baik. Nah, baik anak-anak ya, sudah saya jelaskan. Jadi KD kita adalah pola hidup sehat ya, pola hidup sehat yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir ya. Mungkin ya nanti 2 pertemuan 2 KD ini ada ulangan harian ya. Saya harapkan anak-anak mempelajari, tidak hanya Pak sudah jelaskan ya, kalian pelajari, lihat di buku paket, bisa di halaman 225 sampai selesai kamu baca di buku paket 11 kelas 11 ya, atau judul yang berkaitan dengan ini, bisa dilihat di internet ya. Jadi sudah 2 KD, maka waktunya kita ulangan harian dan kita luncurkan UKB.
Jadi ada tugas, ada ulangan harian. Ya, yang pertama dulu KD-nya apa? Yang pertama, kalau nggak salah basket atau voli ya, voli. Maka KD voli dan manfaat aktivitas fisik teratur. Pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian. Nah, apalagi ini kelasnya 2 tahun ya. Maka ulangan harian siapkan, belajar ya, target KKM ya. KKM minimalnya adalah berapa itu? 75. Jangan sampai mendapat nilai 70, harus di atas 75 ya. Kami berharap seperti itu. Baik anak-anak ya, saya anggap ini sudah cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA. Bentar, masih ada lagi ini ya. Sorry, tidak cukup, masih ada lagi. Supaya tuntas semuanya ya. Yang B adalah merencanakan program aktivitas fisik teratur. Ya, merencanakan program aktivitas fisik teratur, yaitu melakukan perencanaan aktivitas fisik olahraga yang teratur, kemudian mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh, kemudian 3 mengatur perencanaan pola istirahat. Kita rinci satu persatu ya. Melakukan perencanaan aktivitas fisik olahraga yang teratur. Aktivitas fisik olahraga teratur dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip ini ya, FITT, frekuensi, intensitas, time, and type ya. Frekuensi berarti ini frekuensi berapa kali jumlahnya, intensitas itu berarti bebannya, apakah kita masuk olahraga berat, ringan, atau sedang. Time, waktu, durasi berapa menit, berapa detik kan. Kemudian tipe berarti ini masuk kita bagaimana tipe olahraganya, lari atau renang atau mungkin ya bentuknya sepeda dan seterusnya ya, tipenya ya. Baik, frekuensi ya, frekuensi aktivitas jasmani yang tepat adalah 3 hingga 5 kali seminggu. 1 minggu itu 3 sampai 5 kali ya. Jadi 1 minggu paling tidak ada 5 kali ya, kita berolahraga. Intensitas 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran kebugaran. Berarti kalau kalian bukan atlet cukup 60%, kalau yang atlet ya 80%. Menghitung denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi usia. Waktu time ideal dilakukan olahraga 25 sampai 45 menit tanpa berhenti. Tidak 1 menit berhenti lama, nanti tambah 1 menit lama ya, itu tidak ada efeknya nanti ya. Tanpa berhenti. Tipe aktivitas fisik terbagi berdasarkan intensitas dan kebutuhan yang tidak atau tidaknya keterampilan. Bisa itu bentuknya dengan alat, dengan bola, dengan atau dengan yang lainnya. Baik, lanjut. Mengatur merencanakan pola makan ya. Kalau kita betul-betul nanti, apalagi kalian kuliah atau berada di perguruan tinggi, nanti di akademi gizi atau di olahraga atau biologi, maka ini akan dirinci lebih dalam kandungan kalori berapa atau ini satu
Nah, hitung angka metabolisme basal dengan rumus AMB